Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Saya Nurul Hikmah. Saya Alwina Gemrana Sumbayak. Saya Metri. Saya Yogi. Submateri yang akan kami bahas yaitu migrasi dan kewarganegaraan ganda. Baik yang pertama ada fenomena migrasi global, dan yang kedua kewarganegaraan ganda, dan yang ketiga implikasi kewarganegaraan ganda terhadap loyalitas nasional, dan yang keempat kebijakan negara-negara terhadap kewarganegaraan ganda, dan yang terakhir ada solusi. Di sini kita masuk ke pendahuluan. Apa itu migrasi dan kewarganegaraan ganda? Migrasi adalah orang yang berpindah jauh dari tempat tinggal asalnya. Proses perpindahan ini biasanya terjadi antara daerah asal ke daerah lain atau dari negara asal ke negara lain. Contohnya, di sini ada dua contoh. Yang pertama yaitu migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang lebih baik. Misal, seperti saya dari desa Dehes ke kota Palangkaraya untuk menempuh pendidikan. Proses perpindahan ini disebut dengan urbanisasi, karena jaraknya hanya dari desa ke kota. Contoh yang kedua yaitu warga negara Indonesia yang pindah ke negara-negara luar dan menetap di sana. Misal, warga negara Indonesia pergi ke Jepang atau ke Timur Tengah untuk bekerja. Sedangkan kewarganegaraan ganda adalah status hukum di mana seseorang diakui secara sah sebagai warga negara oleh dua negara atau lebih secara bersamaan. Status ini terjadi karena perbedaan asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara. Apa itu asas kewarganegaraan? Di sini ada dua asas kewarganegaraan yang akan kita bahas. Asas kewarganegaraan yang pertama yaitu asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan. Yang kedua ada ius soli, yaitu berdasarkan tempat kelahiran. Atau karena faktor lain seperti perkawinan campur dan naturalisasi. Nah, di Indonesia sendiri, status kewarganegaraan ganda diatur secara khusus dengan asas kewarganegaraan ganda terbatas atau masih belum diakui secara sepenuhnya. Mengapa demikian? Karena di Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Kewarganegaraan ganda berlaku kepada anak-anak dari hasil perkawinan campuran, dan anak-anak ini memiliki dua kewarganegaraan sampai usia tertentu. Setelah itu, mereka wajib memilih salah satu kewarganegaraannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kita masuk ke contoh kewarganegaraan ganda. Seperti apa sih contoh kewarganegaraan ganda? Mari kita bahas. Kita ambil yaitu anak dari perkawinan campuran. Kita sebut saja nama anaknya yaitu Sarah. Ayahnya seorang warga negara Indonesia dan ibunya seorang warga negara Amerika Serikat. Sarah lahir di Jakarta, dan karena ia lahir dari ayah seorang warga negara Indonesia, secara otomatis ia menjadi warga negara Indonesia, tetapi juga berhak atas kewarganegaraan ibunya, tergantung hukum Amerika Serikat. Sarah memiliki dua kewarganegaraan sampai ia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, ia wajib memilih salah satu kewarganegaraannya sesuai peraturan yang kita sudah jelaskan sebelumnya, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di sini kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu fenomena migrasi global. Di sini mencakup dua pembahasan.
Yang pertama ada faktor penyebab dan dampak. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor penyebab migrasi global. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi. Migrasi ekonomi merupakan penyebab utama migrasi global, karena banyaknya orang berpindah ke negara-negara lain untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih layak. Faktor yang kedua yaitu faktor politik. Ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia mendorong secara paksa migrasi global, seperti migrasi dari Suriah ke negara-negara Eropa dan ke negara-negara tetangga di Timur Tengah akibat peperangan antara saudara yang berkepanjangan. Lanjut, di sini ada faktor yang ketiga, ada faktor pendidikan. Beberapa keluarga bermigrasi untuk memberikan anak-anak mereka sistem ke pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Misal, pelajar di Indonesia yang menempuh studi di Australia dan Eropa. Di sini faktor yang terakhir atau yang keempat ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi perubahan iklim dan bencana alam, memaksa orang untuk berpindah atau bermigrasi ke wilayah lain. Contohnya misalkan seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan air laut. Pembahasan kedua yaitu dampak fenomena migrasi global. Di sini mencakup dua pembahasan, ada dampak positif dan negatif. Kita masuk ke dampak positif. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas hidup. Yang kedua ada akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas lainnya yang lebih baik. Yang ketiga, kesempatan mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih fleksibel. Dampak negatif, yang pertama resiko eksploitasi, pekerjaan berbahaya, dan pelanggaran hak asasi. Yang kedua, ada kesulitan beradaptasi dengan budaya dan bahasa. Yang ketiga, ada diskriminasi rasial dan etnis dari negara tujuan. Kita masuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu kewarganegaraan ganda. Mencakup 3 pembahasan. Yang pertama ada hak, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada dilema. Hak kewarganegaraan ganda yang pertama yaitu memiliki paspor dari kedua negara supaya bebas untuk bepergian dan memberikan akses mobilitas yang lebih fleksibel. Yang kedua ada kewarganegaraan ganda memberikan status hukum dan perlindungan kepada individu serta hak atas tempat tinggal, bekerja, dan bepergian dari kedua negara. Yang kedua ada tanggung jawab kewarganegaraan ganda. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti individu wajib memenuhi yang berlaku di masing-masing negara, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan menjalankan kewajiban sipil lainnya. Yang ketiga, dilema kewarganegaraan ganda. Sistem hukum di Indonesia yang menganut prinsip kewarganegaraan tunggal menimbulkan beberapa masalah seperti konflik loyalitas, masalah hukum dan administratif, serta beresiko kehilangan status kewarganegaraan Indonesia bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan beberapa dampak negatif lainnya. Untuk pembahasan yang ketiga dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu implikasi kewarganegaraan ganda terhadap loyalitas nasional. Implikasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu secara positif maupun negatif, dan seringkali menjadi perdebatan yang kompleks. Ada 7 implikasi terhadap loyalitas nasional. Yang pertama, potensi konflik loyalitas. Salah satu implikasi utama adalah terjadinya konflik loyalitas. Individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin diharapkan pada situasi di mana kepentingan atau kebijakan negara kewarganegaraannya saling bertentangan. Dan yang kedua, pudarnya identitas nasional tunggal, di mana kewarganegaraan ganda dapat memperlemah ikatan emosional
dan psikologis individu terhadap suatu negara tertentu. Dan yang ketiga, dilema dalam kebijakan sipil dan militer. Sebagai warga negara seperti wajib militer atau partisipasi dalam sistem hukum dapat menjadi rumit bagi individu dengan kewarganegaraan ganda. Dan yang keempat, isi keamanan nasional, di mana beberapa pihak sangat mengkhawatirkan bahwa kewarganegaraan ganda dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional. Dan yang kelima, manfaat ekonomi dan sosial, di mana pada sisi lain kewarganegaraan ganda juga dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial. Dan yang keenam, ada fleksibilitas dan peluang individu. Kewarganegaraan ganda juga memberikan fleksibilitas dan peluang yang lebih besar bagi individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, maupun perjalanan internasional dan lain-lainnya. Dan yang ketujuh, pergeseran konsep kewarganegaraan ganda, di mana dalam fenomena kewarganegaraan ganda juga mendorong pergeseran dalam pemahaman tradisional tentang warganegaraan dan loyalitas. Konsep loyalitas tidak lagi bersifat eksekutif pada suatu negara, tetapi dapat berbentuk loyalitas ganda atau loyalitas. Sudah. Pemaparan materi yang keempat yaitu kebijakan negara-negara terhadap kewarganegaraan ganda. Yang pertama, Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pengecualian terbatas hasil perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Terdapat dorongan dari diaspora untuk pengakuan kewarganegaraan ganda guna memperkuat hubungan dengan tanah air. Yang kedua, Jerman telah mendorongkan aturan kewarganegaraan ganda, mengizinkan kewarganegaraan ganda dapat membersihkan masa depan tinggal untuk naturalisasi, bertujuan menarik tenaga kerja terampil dan meningkatkan integrasi migran. Yang ketiga, Prancis, partai sayap kanan, mengusulkan pengetatan kewarganegaraan termasuk pencabutan bagi pelaku kejahatan serius. Dikhawatirkan diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang keempat, India tidak mengakui kewarganegaraan ganda secara penuh, memberikan status of citizenship of India kepada diaspora yang memberikan hak kasus tanpa kehilangan kewarganegaraan asal. Strategi ini menjaga hubungan diaspora dengan negara. Yang kelima, Amerika Serikat dan negara Eropa umumnya mengakui kewarganegaraan ganda baik lewat prinsip ketentuan jus English maupun kelahiran di wilayah jus soli, bertujuan memperkuat kontribusi diaspora. Namun tetap ada kemungkinan pencabutan untuk pelanggaran berat. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir ada religius dan kebijakan yang berimbang terhadap migrasi dan kewarganegaraan ganda. Yang pertama ada A, pemerataan akses dan partisipasi. Yang pertama ada memastikan hak kewarganegaraan masyarakat dijaga dan dikelola dengan baik. Yang kedua, membuat sistem yang mengakomodir akses dan berpartisipasi masyarakat secara setara dan berkeadilan. Yang ketiga, mewujudkan inklusi sosial baik dalam aspek legal, politik maupun kultural. B, penguatan identitas dan toleransi. Yang pertama ada mengembangkan toleransi aktif melalui pendidikan dan berbagai media. Yang kedua ada mengakomodasi keragaman identitas dalam masyarakat melalui kebijakan afirmatif. Yang ketiga ada mendorong terbentuknya toleransi literasi melalui edukasi. C, perlindungan hukum dan kepatuhan.
Yang pertama ada membangun sistem hukum yang kuat dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua warga negara. Yang kedua, menjamin kepatuhan terhadap kontrak dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang ketiga, melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan. D. Kerjasama internasional. Yang pertama, menjalin kerjasama internasional untuk meningkatkan integrasi dan migrasi positif. Yang kedua, ada menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan kesepakatan liberal untuk meningkatkan kerjasama. E. Kebijakan fiskal dan moneter yang stabil. Yang pertama ada menjaga inflasi tetap rendah dan nilai tukar yang stabil. Yang kedua ada mereduksikan defisit anggaran dan pembangunan kepercayaan investor dan masyarakat. Terima kasih.